Salam sejahtera, selamat pagi bagi jemaat Tuhan, pemirsa keluarga kami, hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita mengawali hidup kita hari ini dengan menyembah Dia melalui ibadah subuh pagi hari ini. Kita awali ibadah subuh ini dengan mengangkat satu pujian, hanya dekat. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Yes, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu
kami rindu kuasa-Mu. Terus kasih-Mu menaungi kami. Kuasa-Mu melingkupi kami. Glory, glory. Terpujilah Engkau Raja kami, Tuhan dan Raja, Allah yang suci dan dahsyat. Kami menyembah Tuhan Yesus, satu-satunya Allah kami yang kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari yang baru. Terpujilah Engkau Tuhan. Rindu kami hadirat tempat kediaman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu. Lagi ku ingin selalu terus bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami puja, yang kami sembah dan kami agungkan selamanya. Kaulah satu-satunya kerinduan kami, hasrat kami. Sungguh kami rindu selalu ada di dalam hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan di dalam Kristus. Di dalam hadirat-Mu kami mengalami damai sejahtera yang tak terhingga, yang tidak bisa diukur oleh dunia ini. Karena Yesuslah damai sejahtera itu, Engkaulah sumber segalanya bagi kami. Makasih Tuhan, lawatan-Mu tercurah bagi setiap jemaat-Mu, keluarga, saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan dimanapun berada, dalam setiap proses pergumulan, persoalan yang mereka hadapi. Biar mereka terus membawa hati mereka ada di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Engkau senantiasa. Karena di situ mereka boleh mengalami jawaban, mengalami ketenangan, kekuatan, dan mereka boleh mengalami pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Berkat Tuhan tercurah melimpah bagi kami. Mengucap syukur, kekudusan Tuhan memenuhi, mengalir bagi kami semua, bagi seluruh umat Tuhan. Kami sambut sabda-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Lukas pasal 19 kita baca secara bergantian. Bapak Ibu buka Alkitabmu, tabletmu, ya handphone, kalau memang Alkitab di dalam handphone. Saya akan baca
dan kami akan bergantian membacanya. Bapak Ibu jemaat keluarga kami, hamba-hamba Tuhan mengikuti pembacaan itu. Lukas pasal 19, Zakheus. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Gitu. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali." Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Kau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya."
Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajari dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Haleluya. Puji Tuhan. Lukas pasal 19 kita beri tema, izinkan Kristus memakai hidupmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita bukanlah milik kita. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Baik tubuhmu, baik jiwamu, baik rohmu. Lalu kenapa Tuhan minta izin untuk dipakai hidup kita? Bukankah hidup kita itu Tuhan yang memiliki? Misalkan, kalau saya punya motor milik saya atas nama saya, maka saya tidak perlu minta izin kepada tetangga saya untuk saya pakai motor itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betul ya, hal seperti itu. Tapi ada hal yang harus kita ketahui, bahwa Tuhan saat menciptakan kita diberikan kepada kita hak bebas. Mandat kultural, mandat bebas diberikan kepada kita. Artinya, tubuh jiwa kita ini kita mau pakai untuk apapun, terserah manusia itu. Tetapi ingat, ada konsekuensi. Kalau kita pakai tubuh kita untuk daging, ada sanksi konsekuensinya. Kalau kita pakai kepada roh, keinginan Tuhan, ada keuntungannya. Itu sebabnya Tuhan meminta kita mempersembahkan hidup kita untuk dipakai oleh Kristus. Ya, haleluya. Sakeus tidak akan pernah bisa Yesus menumpang tinggal di dalam rumahnya kalau dia tidak izinkan. Maka Yesus bilang begini, aku mau tinggal di rumahmu. Jadi pilihan ada di tangannya Sakeus. Dia mau buka hatinya, hidupnya, pintu rumahnya, pintu hatinya menerima Yesus untuk dipakai oleh Kristus atau tidak. Itulah yang saya katakan. Izinkan Tuhan memakai atau izinkan Kristus memakai hidupmu. Ada keputusan di tanganmu. Apakah engkau membukanya, mengizinkannya untuk dipakai Kristus? Itu keputusan ada di tanganmu. Kemudian
Perikop yang kedua tentang Mina. Ada 3 orang yang menerima Mina yang ketiga, orang yang ketiga yang menerima Mina, dia tidak mengizinkan untuk hatinya, hidupnya menjalankan Mina tersebut. Dan tidak berkembang. Tapi 2 orang yang menerima Mina menjalankan tugasnya. Maka mereka mendapat pelipat gandaan. Jadi sekali lagi, keputusan kitalah yang mengizinkan Tuhan memakai hidup kita atau tidak. Tuhan tidak pernah paksa. Kemudian perikop yang ketiga, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Orang-orang Farisi tidak mengizinkan Yesus dielu-elukan oleh banyak orang. Maka Yesus bilang, kalau orang-orang ini tidak memuliakan Tuhan, batu ini bisa. Jadi artinya saudara sangat dihargai oleh Tuhan untuk engkau persembahkan hatimu kepada Kristus. Tapi jika engkau tidak mau mempersembahkannya, tidak apa-apa. Tuhan bisa pakai orang lain. Haleluya. Artinya kesempatan bagimu itu hilang ketika engkau tidak mengizinkan Kristus memakai hidupmu. Jemaat Tuhan, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, izinkan Kristus memakai usaha, perusahaan, ekonomimu untuk melayani Dia. Haleluya. Sekali lagi, jemaat Tuhan, keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, izinkan keuanganmu, ekonomimu, usahamu, perusahaanmu, rumahmu dipakai Kristus untuk pelayanan. Haleluya. Saya banyak melihat di dalam hidup ada orang-orang yang mengizinkan rumahnya dibuat tempat persekutuan. Luar biasa. Ada orang mengizinkan rumahnya dibuat tempat party daging. Jadi keputusan ada di dalam hidup kita. Apakah kita pakai rumah kita menjadi pesta party daging, pesta pora, pesta party daging, hawa nafsu, atau kita mau pakai rumah kita untuk tempat kediaman Kristus? Itu keputusan di tangan saudara. Perusahaanmu, apakah engkau izinkan untuk dipakai Kristus atau dipakai untuk perkara-perkara daging? Keputusan ada di tanganmu. Rumah tanggamu, ekonomimu, keuanganmu, apakah engkau izinkan untuk dipakai Kristus melayani atau engkau pakai untuk kebutuhan daging, perkara-perkara daging? Itu semua keputusan ada di tanganmu. Tapi ingat, ketika engkau izinkan Kristus memakai seluruh aspek kehidupanmu, maka engkau akan mendapatkan semuanya. Tapi jika engkau mengizinkan daging dan segala gerak kedagingan memakai seluruh kehidupanmu, maka daging akan berkuasa dan maut akan menjadi bagiannya. Keputusan ada di tanganmu. Pagi hari ini, izinkan Kristus memakai hidupmu melalui persekutuan ibadah subuh ini. Inilah yang mendorong kami agar hamba Tuhan, pemirsa, keluarga kami, jemaat, sebelum melakukan aktivitasnya, membuka hati, mengizinkan Yesus memakai hidupnya. Sehingga pada saat dia berusaha, hal-hal perkara-perkara rohani dari Tuhan yang mengalir. Bukan makian, bukan ejekan, bukan olokan, bukan kekhawatiran, perkara-perkara daging yang muncul. Sebab ketika kita mengizinkan tuh Kristus memakai hidup kita, maka Kristus pengendali atas hidup kita. Sebab ada banyak
memancing emosi kita di dunia ini. Tapi kalau kita izinkan Kristus memakai, maka kita bisa dapat mengendalikan emosi. Karena Kristus yang mengendalikan. Sehingga tidak ada umpatan, tidak ada makian, tidak ada kebun binatang. Tapi yang ada adalah syukur, ucapan syukur. Anak-anak yang kurang pas dengan hati kita, anak-anak yang bertindak di luar kewajaran, kita bersyukur. Kita tidak mendapatkan sesuai ekspektasi kita hari ini, hasil, kita bersyukur. Kita tidak bersungut-sungut. Itu terjadi karena kita mengizinkan Kristus memakai hidup kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Yes. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami rindu jemaat-Mu, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, keluarga kami rindu hadirat-Mu senantiasa. Kami mengizinkan jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, mengizinkan Kristus memakai hidup, memakai seluruh kehidupan kami, memakai keuangan kami, perusahaan, usaha, rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, hidup kami menjadi alat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami, mereview kembali agar seluruh kehidupan kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat Kristus. Bangsa kami, negeri kami ini, biar seluruh bangsa kami, pemerintahan kami mengizinkan bangsa kami dan negeri kami ini dipakai menjadi alat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan pemirsa. Ketika kami sadar dan mengizinkan Kristus memakai hidup kami, sakit, penyakit, kerugian, hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami, tidak ada lagi sungut-sungut, tidak ada lagi gerutu, sewot, umpatan, kebun binatang yang keluar. Tetapi yang ada adalah ucapan syukur, pujian, kemuliaan dipersembahkan kepada Tuhan. Karena hidup
seutuhnya, sepenuhnya dipakai, diizinkan dipakai oleh Tuhan. Seperti Sakeus, seperti yang melakukan menjalankan mina itu, dan seperti orang-orang yang memuji Tuhan, mengelu-elukan Tuhan, bukan seperti orang Farisi yang menghalang-halangi hidup orang dan hidupnya diizinkan memuliakan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Sekali lagi, anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kami, cucu, keturunan, berkati untuk mengizinkan Kristus memakai. Terpuji Tuhan. Berkati perusahaan, kesehatan, keuangan jemaat-Mu pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah lindungi ekonomi jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan pemirsa, dimanapun berada, baik di luar negeri maupun di Indonesia, dengan kondisi resesi dunia saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan membuat semuanya berkembang di tengah-tengah krisis. Sebab Engkau berkata di dalam firman-Mu, Engkau akan mengubah padang gurun menjadi padang rumput. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur bagi-Mu. Itulah yang dinikmati oleh jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu beserta dan pasti memberkati Bapak Ibu semuanya.